wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat dan selalu semangat. Are you ready? Mari kita mulai pelajaran kita hari ini. Welcome to the math class. Hari ini kita akan membahas materi lingkaran. Dalam kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu bertemu dengan sesuatu yang berbentuk lingkaran, seperti pada gambar di bawah ini, yaitu tutup selokan. Selain tutup selokan, ban, jam dinding berbentuk lingkaran, roda, lalu piring, dan masih banyak lagi bentuk lingkaran lainnya. Coba kalian sebutkan salah satunya selain yang kita sebutkan tadi. Oke, tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu peserta didik dapat mendefinisikan teorema lingkaran. Kemudian, peserta didik dapat memahami hubungan antara sudut dinding dan sudut pusat. Nah, berbicara tentang lingkaran, apa itu lingkaran? Lingkaran adalah tempat kedudukan titik-titik yang berjarak sama terhadap titik tertentu. Lingkaran memiliki ciri-ciri, yaitu memiliki diameter yang membaginya menjadi dua sisi seimbang dan memiliki jumlah sudut sebesar 180 derajat. Selain itu, diameter konstan dan jari-jari yang menghubungkan titik pusat dengan titik busur lingkaran. Sifat-sifat lingkaran. Besar sudutnya adalah 360 derajat, memiliki titik pusat jari-jari lingkaran sama panjang. Lingkaran merupakan bangun datar berupa kurva mulus tertutup. Panjang diameter sama dengan 2 kali panjang jari-jari. Jari-jari adalah ruas garis yang lingkaran memiliki beberapa elemen, yaitu diameter lingkaran, jari-jari lingkaran, busur, tali busur, juring, tembereng, titik pusat, dan apotema. Nah, kita akan bahas satu persatu dari elemen-elemen lingkaran tersebut. Elemen lingkaran yang pertama yaitu diameter lingkaran. Diameter adalah tali busur yang melewati pusat lingkaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar. Gambar diameter adalah garis yang berwarna merah di dalam lingkaran. Diameter biasanya dilambangkan dengan huruf D. Rumus yang biasa digunakan untuk menghitung diameter lingkaran yaitu D sama dengan 2R, di mana D adalah diameter dan R merupakan lambang dari jari-jari. Elemen lingkaran yang kedua yaitu jari-jari lingkaran. Jari-jari lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan pusat lingkaran ke sebuah titik pada lingkaran, seperti yang ditunjukkan pada gambar di samping. Jari-jari lingkaran biasanya dilambangkan dengan huruf R. Nah, jari-jari lingkaran sendiri juga memiliki rumus, yaitu R sama dengan K dibagi 2 dikali Pi, di mana R sama dengan jari-jari dan K adalah keliling dari lingkaran. Elemen lingkaran yang ketiga yaitu busur.
Busur lingkaran adalah setiap bagian dari keliling lingkaran. Busur lingkaran dapat terbentuk dari bagian luar juring maupun tembereng lingkaran. Busur lingkaran juga dapat didefinisikan sebagai garis lengkung tempat bertemunya dua garis yang membentuk juring lingkaran. Elemen lingkaran yang keempat yaitu tali busur. Tali busur adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada keliling lingkaran. Tali busur juga merupakan batas tembereng dalam juring lingkaran. Tali busur lingkaran dapat menghubungkan dua titik mana saja pada kelilingnya. Elemen lingkaran yang kelima yaitu juring. Juring adalah daerah yang dibatasi dua jari-jari dan busur. Juring lingkaran dibentuk dari dua buah titik pada keliling lingkaran yang disambungkan oleh garis lurus ke pusat lingkaran. Kedua garis lurus yang bertemu di pusat lingkaran membentuk suatu sudut yang disebut dengan sudut pusat. Elemen lingkaran yang keenam yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, seperti pada gambar di bawah ini. Nah, tembereng itu adalah daerah yang diarsir dengan warna merah. Elemen lingkaran yang keenam yaitu tembereng. Tembereng adalah daerah yang dibatasi oleh tali busur dan busur lingkaran, seperti pada gambar di bawah. Yang ketujuh ada titik pusat lingkaran. Titik pusat lingkaran adalah titik yang berjarak sama dengan semua titik pada keliling lingkaran. Letaknya tepat di tengah-tengah lingkaran, seperti gambar di samping. Yang terakhir ada apotema. Nah, apotema lingkaran adalah ruas garis yang menghubungkan titik pusat dan satu titik pada tali busur dengan syarat apotema tegak lurus dengan tali busurnya. Nah, selanjutnya kita akan membahas sudut pusat dan sudut keliling. Sudut pusat adalah daerah sudut yang dibatasi oleh dua jari lingkaran yang titik sudutnya merupakan titik pusat lingkaran. Sudut pusat dilambangkan dengan sudut beta. Rumus sudut pusat yaitu sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Coba lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar sudut beta. Selanjutnya ada sudut keliling. Sudut keliling adalah daerah sudut yang dibatasi oleh 2 tali busur. Sudut keliling dilambangkan dengan sudut theta. Coba lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar ditunjukkan bahwa sudut keliling adalah segitiga atau garis yang berwarna hijau yang menyentuh lingkaran. Kemudian sudut keliling ini dilambangkan dengan sudut theta. Sifat-sifat sudut pusat dan sudut keliling yaitu ada 4. Yang pertama, besar sudut pusat lebih besar 2 kali daripada sudut keliling. Yang kedua, besar sudut keliling yang menghadap diameter lingkaran yaitu 90 derajat atau sudut siku-siku. Kemudian yang ketiga, besar sudut keliling yang menghadap busur sama besar. Yang keempat, sudut keliling saling berhadapan. Maka jumlah sudut keliling yang berhadapan sama dengan 180 derajat. Setelah kita membahas beberapa elemen-elemen lingkaran, sekarang kita masuk pada contoh soal elemen lingkaran, yaitu yang pertama. Soal yang pertama itu membahas tentang diameter. Nah, begini bentuk soalnya. Sebuah tutup toples berjari-jari 11,5 cm. Berapakah diameter tutup toples tersebut? Nah, tadi sudah kita bahas mengenai diameter lingkaran. Rumus diameter lingkaran yaitu 2 dikali R. Nah,
2 dikali R-nya jari-jari. Jari-jarinya 11,5 berarti 2 dikali 11,5. Jadi diameternya sama dengan D sama dengan 23 cm. Contoh soal yang kedua yaitu tentang jari-jari. Nah, soalnya seperti ini. Jika ada sebuah lingkaran berdiameter 42 cm, berapakah jari-jari lingkaran tersebut? Nah, tadi sudah kita pelajari juga tentang rumus jari-jari lingkaran. Nah, rumus jari-jari lingkarannya itu R sama dengan D dibagi 2. Nah, tinggal kita masukkan D kan sama dengan diameter, jadi kita masukkan R sama dengan 42 dibagi 2. Jadi R sama dengan 21 cm. Jadi jari-jari lingkaran tersebut adalah 21 cm. Nah, contoh soal yang terakhir yaitu soal tentang sudut keliling dan sudut pusat. Diketahui 0 adalah titik pusat pada lingkaran. Besar sudut AOB adalah, lihat pada gambar di samping. Nah, pada gambar sudut A, O, dan B itu artinya sudut pusat. Nah, untuk mencari sudut pusat berarti kita menggunakan rumus sudut pusat sama dengan 2 kali sudut keliling. Nah, sudut itu artinya sudut AOB sama dengan 2 dikali sudut ACD sama dengan 30 derajat. Nah, 2 dikali 30 derajat sama dengan 60 derajat. Jadi, besar sudut AOB adalah 60 derajat. Nah, sampai di sini dulu materi kita hari ini. Jangan lupa dipelajari kembali. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Bye-bye.